Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabar anak-anakku semua? Berharap semua anak-anakku dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, kami alami di sepanjang kehidupan kami. Dari malam hingga pagi ini, Tuhan Yesus telah membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami akan memulai kembali proses belajar mengajar kami, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus berkati kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pembelajaran yang akan kami terima, kami dapat mengerti, kami dapat pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Pembelajaran kita di hari ini masih lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu, bab 4 yang berbicara tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Sekarang kita masuk pada bagian D, gereja yang melayani. Apa yang kita bahas pada materi minggu yang lalu menunjukkan dengan jelas bahwa konsep menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang Kristen sebagai suatu bentuk pelayanan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang tidak kita pahami saat ini, namun kita diajak untuk tetap mengasihi, katanya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu kita bisa lihat dari kitab 1 Korintus 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sejak awal pertama gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Pada pelajaran pertama, telah dijelaskan bagaimana gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan meja, yakni Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus untuk melayani para janda yang terabaikan. Itu kita bisa lihat dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Janda adalah sebutan untuk seorang perempuan yang suaminya telah meninggal. Di masa kini sebutan itu juga diberikan kepada mereka yang bercerai atau biasa kita dengar janda cerai. Dalam masyarakat Yahudi saat itu, seorang perempuan yang menikah akan masuk ke dalam keluarga suaminya dan terputus hubungannya dengan keluarganya sendiri. Setelah suami mereka meninggal dunia, seringkali mereka tidak mendapatkan warisan, walaupun ada sangat sedikit. Akibatnya kehidupan mereka sangat menderita. Itulah sebabnya gereja sangat peduli terhadap kehidupan para janda ini. Sebagai janda-janda dari kelompok Yahudi, Helenis, mereka mengalami minoritas ganda dari masyarakat Yahudi pada umumnya. Sebagai orang Helenis, mereka dianggap sebagai warga kelas 2, ditambah lagi mereka janda. Oleh karena itu mereka menjadi sangat tidak berarti. Dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, para rasul tentu mengingat pesan dari ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, gereja perdana memberikan perhatian khusus kepada para janda dari kelompok Helenis ini. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam bentuk perbuatan mereka, dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa yang dilakukan gereja perdana dengan perjamuan kasih sebetulnya juga merupakan suatu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang kekurangan. Ketika setiap warga jemaat membawa makanan di dalam kebaktian mereka, lalu berbagi dan makan bersama, maka orang-orang yang miskin juga dapat makan makanan yang selama ini mungkin hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya. Dengan cara ini, ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan secara nyata dalam praktik hidup sehari-hari dengan berbagi. Di masa kini, gereja memahami bahwa orang-orang yang tersingkir dan tersisihkan itu bukan hanya para janda. Karena itu, pelayan gereja pun menjadi semakin luas, seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Bagian E, gereja yang bersaksi. Ketika gereja memberikan kesaksiannya dengan benar, seringkali orang merasa tersinggung dan terganggu. Ketika Uskup Agung Oscar Romero pada tahun 1917 sampai 1980 dari El Salvador memberikan kesaksian bahwa ternyata banyak sekali orang miskin di negaranya, dan karena itu gereja harus bertindak membela dan berpihak kepada mereka. Penguasa menjadi marah dan bertekad untuk menyingkirkannya. Romero ditembak mati pada tanggal 24 Maret tahun 1980. Sementara ia memimpin kebaktian dan saat mengangkat cawan perjamuan kudus untuk memberkati, Romero meninggal sebagai seorang saksi atau martir. Inilah topik yang akan kita bahas pada bagian ini. Apa arti bersaksi? Di gereja seringkali kesaksian diberikan dalam bentuk penceritaan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat. Misalnya, kesaksian dari seseorang yang baru saja sembuh dari sakit, kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dapat pula berupa kesaksian tentang seseorang yang baru saja sembuh dan menjadi pengikut Kristen. Apa yang baru saja dibahas di atas tentang gereja dan pelayanannya tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam istilah bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal sebagai istilah martir atau suhada, yaitu orang yang mati syahid meninggal karena imannya. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9 dan ayat yang ke-7, kita menemui kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir. Sungguh menarik bila kita melihat bahwa kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diaken atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosialnya. Tampaknya ada kaitannya yang erat dengan diakonia, dengan marturia, antara pelayanan dan kesaksian. Mengapa demikian? Brian Stone, seorang teolog Amerika, mengatakan, kesaksian kepada Shalom Allah yang kelak disebut orang Kristen sebagai penginjilan dilahirkan dari persilangan kenabian antara pengharapan dan ketidakpuasan, undangan dan daya tarik dan subversi. Sungguh suatu kerugian besar bagi penginjilan di zaman kita ketika kesaksian itu kehilangan jangkarnya dalam imajinasi sosial kenabian Yahudi ini dan di dalam visi penuh pengharapan yang sepenuhnya bersifat sosial mengarah kepada dunia ini yang historis, terarah kepada materi dan merujuk kepada kedamaian.
Dengan penjelasan di atas, Tun ingin menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja perdana tidak dapat dilepaskan dari visi kenabian di masa Perjanjian Lama tentang masyarakat yang adil yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya para diaken melayani orang-orang miskin dan para janda yang terlupakan. Di satu pihak, mereka memberikan pengharapan kepada banyak orang yang selama ini tertindas. Namun yang menjadi masalah ialah bahwa hal ini dapat dianggap mengganggu tatanan masyarakat yang sudah terbentuk selama ini. Pertama-tama, semakin banyak orang yang bergabung dengan gereja perdana. Bukan hanya itu, sebab di antara mereka yang ikut bergabung juga terdapat sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya. Hal ini tentu mencemaskan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Selain itu, tampaknya kehadiran orang-orang Helenis yang juga membangkitkan pertanyaan. Apakah mereka harus menjadi Yahudi terlebih dahulu ataukah mereka dapat langsung menjadi Kristen? Saat itu, orang-orang Kristen masih dianggap sebagai bagian dari umat Yahudi. Karena itu ketika semakin banyak orang-orang Helenis bergabung dan tidak dituntut untuk menjadi Yahudi terlebih dahulu, muncullah kegelisahan di kalangan para pemuka Yahudi bahwa para pemimpin Kristen ini merusak kaidah-kaidah keagamaan orang Yahudi. Hal ini akan dibahas lebih lanjut lagi. Namun untuk sementara kita perlu mencatat bahwa para pemimpin Yahudi merasa risau dengan perkembangan kelompok yang baru ini, yaitu para pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 11 dikatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Nah, tuduhan para pemimpin Yahudi ini tampaknya merujuk kepada ajaran yang berkembang di kalangan orang-orang Helenis, bahwa mereka dapat langsung menjadi Kristen tanpa harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Hal inilah yang dianggap sebagai hujat terhadap Musa dan Allah. Ajaran Stefanus dianggap sebagai melecehkan ajaran Taurat yang selama ini menduduki tempat yang utama dalam kehidupan orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Itu kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 6 ayat 12. Akibatnya Stefanus ditangkap, diadili dan dirajam sampai mati. Stefanus pun menjadi martir Kristen pertama. Bagian F, pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Pelayanan sosial gereja yang diberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu. Itulah yang kita lihat dari pelajaran 3 yang lalu, ketika pendeta Dr. Martin Luther King berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhirnya ia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak asasi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Selama orang-orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih, orang-orang kulit putih dapat memperlakukan mereka dengan semau-mau mereka. Mereka dapat diberi upah yang sangat rendah, sementara pada saat yang sama mereka tidak memperoleh jaminan-jaminan sosial yang menjadi hak-hak mereka. Apa yang terjadi di Amerika Serikat pada masa-masa tahun 1960-an dan sebelumnya dapat pula kita saksikan terjadi di masa kini. Ketika orang-orang miskin tidak berdaya, mereka dapat dijadikan pekerja kasar dengan gaji yang sangat rendah. Mereka pun tidak mendapatkan jaminan-jaminan kehidupan yang paling mendasar seperti bantuan kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Mereka hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sebagai buruh di pabrik, petani, penggarap yang bekerja untuk para pemilik sawah, TKI, TKW di luar negeri, dan lain-lain. Mengapa banyak orang
tinggal diam ketika jutaan warga masyarakat kita terpaksa harus mencari nafkahnya di luar negeri. Ternyata apa yang terjadi selama ini memang menguntungkan sejumlah pihak. Para TKI dan TKW yang kembali dari luar negeri seringkali mengalami pemerasan dari para petugas di bandara, dan dari temuannya KPK memperkirakan para TKI dan TKW ini diperas hingga miliaran per tahunnya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain, mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Ada tugas yang harus anak-anakku kerjakan di rumah. Coba anak-anak bertanya kepada orang tua kalian atau bertanya kepada pendeta atau majelis kalian, sejauh mana gereja mereka peduli dan sudah bekerja keras untuk memberdayakan orang-orang yang terpinggirkan. Sejauh mana gereja kalian sudah peduli dan sudah bekerja keras untuk memberdayakan orang-orang yang terpinggirkan. Dengan cara apa gereja melakukan hal tersebut? Anak-anak kerja di buku catatannya masing-masing. Nanti kalian kirim ke WA-nya Mem. Mem berharap semua anak-anak mengerjakan tugas. Ketika anak-anak kerjakan tugas, berarti anak-anak hadir dalam pembelajaran ini. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, berarti anak-anak tidak hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau tinggal bersama orang-orang yang paling hina di muka bumi ini. Bahwa Engkau duduk di tumpukan debu di antara mereka yang tinggal di pemukiman kumuh dan di penjara. Bahwa Engkau hadir bersama remaja-remaja bermasalah dan para tunawisma. Bahwa Engkau berkerumun bersama para pengemis yang mengais makanannya. Bahwa Engkau menderita bersama mereka yang sakit. Dan bahwa Engkau berdiri antri bersama mereka yang dalam pengangguran. Kiranya kami disadarkan bahwa ketika kami melupakan para saudara-saudara kami ini Tuhan, maka kami pun telah melupakan Engkau. Karena itu Tuhan, berikan kami sikap kepedulian terhadap saudara-saudara kami yang saat ini tertindas, saudara-saudara kami yang saat ini berkekurangan dan sebagainya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, ya Tuhan Yesus. Amin.